selamat pagi kekasih Tuhan. Dimanapun saudara berada pagi ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami mau rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Bapa. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus ubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya mengambil tema yaitu peristiwa Minggu Palem. Firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai yang ke-19 saya bacakan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik di atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Haleluya, saudara. Orang Kristen kita merayakan hari Minggu Palem pada hari Minggu sebelum hari raya Paskah. Saudara, peristiwa ini begitu indahnya karena menyatakan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Yaitu pada saat itu orang banyak sangat mengeluk-elukan Yesus sebagai raja mereka. Ya, di situ dikatakan ayat 13, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara, mereka mengeluk-elukan Yesus sebagai raja mereka, dan hanya segelintir orang saja yang sebenarnya tidak mau mengakui keberadaan ini karena mereka sakit hati terhadap Yesus. Ya, saudara, di situ dikatakan bahwa ayat 19, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Ya, mereka mengadakan satu persengkokolan, saudara, karena mereka tidak suka kepada Yesus, karena waktu itu Yesus lebih populer daripada orang-orang Farisi. Ya, bangsa Israel, orang-orang Israel, mereka datang setiap kali Yesus mengajar itu berbondong-bondong, dan mereka merasa tersaingi, mereka tidak populer, ya, sehingga mereka mencari cara untuk saudara, bagaimana Yesus itu disingkirkan. Nah, saudara, sekelompok kecil orang-orang yang sakit itu adalah pihak tua-tua, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat yang mereka kehilangan wibawa dan kesempatan untuk mendapatkan uang dari umat Yahudi. Ya, saudara, karena mereka kehilangan kepopuleritasannya. Yesus lebih populer daripada mereka. Dan umat Yahudi mengeluk-elukan Yesus.
Mereka mulai kehilangan wibawa, tidak populer. Karena apa? Mereka punya tujuan untuk mendapatkan uang dari umat Yahudi. Nah, saudara, peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Palem ini sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria 400 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Mari saudara kita buka di dalam Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Haleluya, saudara. Jadi peristiwa ini, saudara, yang terjadi dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria 400 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini. Nah, penggenapan ayat ini juga ditulis di dalam Injil Matius 21 ayat yang ke-9. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Haleluya, saudara. Ada yang menafsirkan pada waktu itu teriakan Hosana, nadanya saat itu adalah nada yang sedih. Karena saat itu mereka sangat tertekan oleh penjajahan Romawi. Ya saudara, pada waktu itu umat Yahudi sangat tertekan dengan penjajahan Romawi. Dan mereka merindukan Mesias itu datang dan membebaskan mereka. Dan ketika Yesus datang, mereka sangat menaruh pengharapan bahwa Yesus akan menjadi Raja. Dan Yesus akan mengusir penjajahan Romawi kala itu, saudara. Sehingga mereka berteriak Hosana, itu ada penafsiran bahwa mereka berteriak dan Hosana seperti Yesus. Tolong kami, selamatkanlah kami. Seperti itu, saudara. Jadi tidak dinyanyikan dengan nada riang gembira seperti sekarang ini, ya. Jadi ada satu teriakan dalam keadaan yang tertekan, mengharapkan satu pertolongan, suatu pengharapan, ya. Saudara, beberapa hari sebelum Yesus disalibkan, Yesus datang ke Yerusalem dari Betania dan masuk ke bait suci. Saudara, kita lihat itu rentetan peristiwa di mana ketika Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, itu Yesus datang dari Betania setelah Yesus berkunjung ke rumah Lazarus, Maria dan Marta. Kemudian pada waktu itu Maria meminyaki kaki Yesus, ya, dengan minyak narwastu. Kemudian Yesus berangkat dari Betania ke Yerusalem. Kemudian Yesus dieluk-elukan. Yesus ketika di Yerusalem ada peristiwa, kalau kita melihat dalam Matius pasal 21, ada peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Ya, di mana pada waktu itu Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Bahkan Yesus membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan Yesus berkata, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya saudara, dan dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat itu melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka tuh sangat jengkel, saudara. Nah saudara, kemudian ada peristiwa lagi ketika dari bait Allah, Yesus menyucikan bait Allah. Yesus mengutuk pohon ara.
Ya, Yesus mengutuk pohon ara, di mana Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ya, Yesus sedang mengajarkan tentang iman yang penuh kepercayaan. Sehingga Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya saudara, jadi beberapa hari sebelum Yesus disalibkan, Yesus datang ke Yerusalem, di mana Yesus, ya, dalam kurun waktu beberapa hari itu terjadi peristiwa Minggu Palem, yaitu pengutukan pohon ara yang tidak berbuah dan penyucian bait Allah, bait suci, dari para penukar uang dan pedagang merpati. Nah, saudara, jika kita kembali lagi, ketika kita kembali lagi mengingat peristiwa Paskah yang pertama, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang menarik, saudara, yaitu anak domba yang akan disembelih pada tanggal 14 bulan Nisan yang ditetapkan sebagai hari Paskah, di mana anak domba itu harus dikurung terlebih dahulu sejak tanggal 10 bulan Nisan. Nah, saudara, sepertinya perjalanan Yesus dari Betania ke Yerusalem bolak-balik ini menggambarkan pengurungan Yesus. Ya, saudara, kita buka di dalam Keluaran 12 ayat 3 sampai 6. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Haleluya, saudara. Jadi kita melihat di sini ini menarik sekali peristiwa Yesus ke bolak-balik, ya saudara, dari Betania Yesus ke Yerusalem. Kemudian Yesus balik lagi. Ya, kemudian Yesus ke Yerusalem lagi. Ya, saudara, ini di Matius 21 itu dikatakan pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota. Karena kita melihat di sini Yesus dari Betania masuk Yerusalem, ya. Kemudian di Matius pasal 21 itu dikatakan ayat 17, setelah Yesus menyucikan bait Allah, ketika Yesus masuk bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, ayat 17 dikatakan, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Ya, ketika Yesus dari Betania, Yesus ke Yerusalem. Dan Yesus balik lagi ke Betania. Kemudian ayat 18 dari Matius 21, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota. Yesus kembali lagi ke Yerusalem. Saudara, bolak-balik ini seperti
Yesus itu dalam pengurungan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan digenapi, saudara. Apa yang dikatakan di dalam Keluaran digenapi. Sungguh saudara luar biasa. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus adalah utusan dari Allah Bapa. Di mana peristiwa Minggu Palem, yaitu persiapan sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Firman Tuhan, ya dan amin, saudara. Yesus adalah anak domba Allah yang disembelih untuk menebus dosa manusia. Dalam nama Yesus. Haleluya, saudara. Soli Deo Gloria. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu memang ya dan amin ya Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Yesus adalah anak domba Allah yang disembelih untuk menebus dosa manusia. Karena itu Tuhan, Engkau maha adil, maka Engkau menebus dosa manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, Bapa yang saat ini sedang mengalami persoalan, masalah. Ajar Tuhan kami untuk mengandalkan Tuhan. Dan firman-Mu berkata bahwa apa saja yang kami minta dalam doa, dengan iman, dengan penuh kepercayaan, kami akan menerimanya dalam nama Yesus. Bahkan Engkau berkata bahwa jika kami percaya dan kami tidak bimbang, kami bukan saja akan dapat berbuat apa yang seperti Yesus perbuat, seperti Yesus perbuat kepada pohon ara itu, tetapi kami juga, ketika kami berkata kepada gunung itu, tercampaklah dan tercampaklah ia ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Kami percaya, kami perkatakan kepada gunung-gunung persoalan kami, tercampak dalam nama Yesus. Kami percaya, dengan iman percaya, maka kami pasti menerimanya. Dengan iman percaya, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sembuh segala sakit penyakit ini. Lepas dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, ekonomi kami yang sakit, bahkan yang mati sekalipun, kami berkatakan bangkit dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha pekerjaan kami ya Bapa. Berkati juga mereka yang studi kuliah, mereka yang membutuhkan uang di dalam membayar uang sekolah, pendidikan, kuliah mereka. Allah buka jalan dalam nama Yesus. Allah berkati mereka yang sedang mengurus kepangkatan mereka, Tuhan buka jalan buat berhasil lulus dalam nama Yesus. Mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bawa bangsa kami dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi dan kabinetnya, sampai kepada RT RW. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk situasi pandemi saat ini. Tuhan kami mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kiranya wabah corona ini segera berlalu, dan perang antara Rusia dan Ukraina juga ada jalan perdamaian dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami akan naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Tetap percaya imani janji Tuhan terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.